Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Fulzana dengan NIM J210240181 dari Laboratorium G semester 4 kelas D. Ini saya akan melakukan video yaitu pendidikan kesehatan mengenai penyakit menular seksual. Selamat menonton. Oke, baik, di sini kita akan mempelajari atau membahas tentang penyakit menular seksual atau yang biasa disingkat dengan PMS. Di sini saya sudah ada media pamflet dan akan menjelaskan apa saja materi yang ada di PMS atau penyakit menular seksual. Apa sih itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah infeksi yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual, melalui vagina, oral, ataupun anal dengan seseorang yang sudah terinfeksi. PMS itu bisa terjadi akibat adanya bakteri, virus, ataupun parasit. Ada jenis apa aja sih yang bisa terjadi melalui hubungan seksual ini? Yang pertama itu ada gonore atau kencing nanah. Yang kedua yaitu sifilis atau raja singa. Lalu yang kedua ada klamida, ada juga trichomoniasis, lalu herpes genitalis, kutil klamid atau HPV, atau bisa jadi juga HIV atau AIDS, dan bisa terjadi juga hepatitis B. Oke, selanjutnya kita membahas bagaimana sih cara penularan PMS itu. Yang pertama itu terjadi karena hubungan seksual tanpa pengaman ya teman-teman. Bisa terjadi melalui seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada vaginal, oral, dan juga anal. Lalu yang kedua, kontak dengan darah atau cairan yang sudah terinfeksi oleh PMS tersebut. Lalu yang ketiga, penggunaan jarum yang bersamaan. Jadi jarumnya itu tidak pernah diganti. Jarumnya itu pasti pakai jarum yang dipakai terus-menerus. Itu bisa menyebabkan terjadinya PMS. Lalu bisa terjadi juga di ibu hamil. Itu bisa jadi dari ibu ke bayi saat hamil, atau bisa jadi juga saat melahirkannya ataupun saat menyusuinya. Lalu selanjutnya ada tanda dan gejala PMS. Tanda dan gejala PMS, gejala dapat berbeda-beda. Ada namun yang umum itu bisa terjadi di yang pertama, ada keputihan atau cairan yang tidak normal dari alat kelamin. Lalu yang kedua, nyeri atau perih saat buang air kecil. Lalu adanya luka, lecet atau kulit di area kelamin. Terus gatal, kemerahan atau iritasi di area kelamin, nyeri saat berhubungan seksual, dan juga demam, sakit kepala, nyeri otot, dan pembekakan ataupun terjadi pembekakan getah bening. Oke, selanjutnya kita membahas di pengobatan PMS. Bagaimana sih cara pengobatannya? PMS itu dapat diobati, namun tergantung dengan jenis infeksinya juga. Yang pertama, itu ada antibiotik. Antibiotik ini biasanya untuk infeksi bakteri, seperti yang aku jelaskan sebelumnya tadi, yaitu ada gonore, sifilisis, dan klamida, dan juga lain-lain. Lalu yang kedua ada obat antivirus. Obat antivirus ini untuk infeksi virus seperti herpes, HIV, ataupun hepatitis B. Lalu yang selanjutnya itu bisa dengan pengobatan harus sesuai dengan anjuran dokter dan juga harus dihabiskan dengan tuntas sesuai dengan anjuran dokter. Oke, sekarang kita lanjut di konsekuensi yang dapat terjadi jika tidak diobati. Konsekuensi apa sih yang dapat terjadi jika tidak diobati? Itu yang pertama, bisa terjadi infertilitas atau kesulitan memiliki keturunan. Yang kedua, komplikasi pada kehamilan, bisa terjadi keguguran, bayi lahir yang tidak sehat. Lalu bisa terjadi juga kematian pada infeksi yang sudah paling berat sekali ya teman-teman. Lalu bisa juga infeksi yang menyebar ke organ tubuh lain dan akan terjadi komplikasi seperti itu. Lalu resiko pada terjadinya HIV AIDS itu akan semakin tinggi. Lalu bagaimana sih kita harus mengendalikan penyakit penular seksual itu? Oke, ada beberapa cara untuk cara mengendalikan PMS ini. Yang pertama, saat berhubungan seksual kalian bisa memakai alat pengaman yang aman. Lalu setia pada satu pasangan. Lalu yang kedua, jangan berbagi jarum apapun itu. Jarum hanya boleh sekali pakai, tidak boleh dipakai berkali-kali. Lalu selanjutnya itu bisa rutin periksa kesehatan, lalu dengan membicarakan hubungan seksual dengan pasangan yang lebih baik, dibicarakan dengan baik-baik,
agar juga terjamin kesehatannya. Lalu jaga kebersihan di area kewanitaan atau kelamin kita. Tadi kan aku sudah membahas untuk melakukan pemeriksaan yang rutin. Nah, untuk waktu kembali periksanya itu yang tepatnya kapan aja sih? Jadi, setelah kembali periksa itu, kalian bisa periksa lagi setelah 1-2 minggu. Nah, lalu di situasi lain lagi, jika memang gejalanya udah sangat berat banget dan tidak ada perkembangan kesembuhan, itu kalian bisa kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya lagi untuk memeriksa apakah adanya komplikasi pada PMS tersebut. Lalu bisa juga dengan melakukan pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan 3-6 bulan jika memang gejalanya udah beresiko banget seperti itu. Jadi seperti itulah pendidikan kesehatan tentang penyakit menular seksual. Makasih buat teman-teman semuanya. Semoganya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan pelajaran yang baik untuk teman-teman semua di luar sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.